Maaf Mas Maryudi, saya mau bertanya terkait nanti keberadaan Tombak Kiai Totok setelah sampai di Tarup yang dibawa oleh rombongan Roro Resmi dan Raden Joko Lampiro yang mana Ki Setiyudo selaku pengawal dari Roro Resmi sehingga sampai di wilayah Tarup. Setelah itu gimana Pak Maryudi? Monggo. Ya, menjawab dari pertanyaan saudara, ya. Jadi eksistensi dari Tombak Kiai Totok yang dibawa rombongan Roro Resmi itu kan berawal dari perintah raja sebenarnya. Jadi bukan semata-mata hanya catatan ini, bukan hanya Nggih. sekedar melarikan diri. Tapi melarikan diri itu ada tujuan, ada tempat tujuan. Sesuai dengan amanah raja di mana harus mencari suatu tempat dengan kriteria tertentu, dan itu ternyata yang didapatkan di sekitar daerah Ngawen kalau yang sekarang ini, Nggih, di nggih, nggih. sekitar daerah Gunung Gambar itu. Nggih, nggih. Nah disitulah akhirnya Totok itu dimaksudkan agar nantinya Tombak itu mempertemukan segala tokoh yang dimaksudkan oleh sang pemberi amanah. Jadi di situ makanya dinamakan Kiai Totok itu, wahyu yang dibawa itu adalah sifat kandil atau kekuatan untuk mempersatukan suatu golongan, suatu kaum, suatu aliran yang agar nantinya bisa untuk menegakkan pancernya Mojopahit yang dulu dikenal sebagai negeri yang wilwatikta, atau bisa dikatakan kalau orang sekarang itu menuju kepada kehidupan yang pencapaiannya dan peradabannya itu adalah baik, atau mungkin bisa dikatakan terbaik. Nah dari situ nanti kelanjutan dari Kiai Totok ini akhirnya bedahlah yang namanya Bumi Tarup ini menjadi, memang akhirnya awalnya itu bisa dikatakan ketemunya Dewi Nawang Wulan dengan Joko Tarup kan Mas. Itu juga Akhirnya ditaruh yang ada di Ngawen yang dimaksud itu ya, Pak? iya Mas, jadi kalau bisa dikatakan nanti Dewi Nawang Wulan adalah bidadari yang turun dari langit, ya mungkin kalau enggak kita kupas ya masa astronot enggak ketemu Mas ya. Oh, itu falsafah berarti nggih. Jadi kan itu kalau kita pikirkan secara apa ya, secara logikanya mungkin itu adalah putri mungkin dari satu kerajaan Mas, atau satu keraton, kedaton, entah itu kadipaten ataupun suatu kerajaan yang nantinya akan kita bahas lebih spesifiknya lagi tentang alur dari terah-terah ini. Nggih. Terus setelah terbentuknya satu komunitas yang ada di Bumi Tarup itu, nanti kan akan menuju kepada satu patok lagi yang menamakan nantinya adanya Babat Bumi Salokojoyo. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau Saloko itu dikenalnya tempat ya menurut bahasa Jawa Mas ya. Nggih. Kok tempat yang akan nantinya diyakini menjadi jembatan atau menjadi jalan pencapaian sebuah kejayaan. Yang dimaksudkan di sini ya kejayaan Nuswantara yang pernah terjadi pada waktu yang lalu Mas. Di era kerajaan Majapahit nggih. Ya kalau kerajaan Majapahit itu kita jangan hanya berpikir tentang gedenya kerajaan atau kekuasaan, itu kan bukan hanya semata-mata itu Mas, tapi dulu memang pernah terjadi pencapaian bahwa negeri itu bisa dikatakan mencapai tataran pada Gemah Ripah Loh Jinawi Kertora Harjo Ayom Ayem Toto Titi Tentrem, itu bahkan sampai meluas sampai di luar negeri sana. Nggih, nggih, nggih. Jadi jauh melampaui pencapaian secara wilayah itu Nusantara yang sekarang ini, dan untuk penataan sistem kerajaannya yang mungkin diikuti oleh rakyatnya itu sehingga bisa mewujudkan manunggaling kawula Gusti itu otomatis kalau secara fisik Mas, secara politis ya ini mungkin yang dimaksud
setelah penguasa dan rakyat itu bersatu, maka bangsa itu akan menjadi besar. Nah ini yang justru ditakutkan oleh pihak kaum-kaum yang berjiwa penjajah. Saya juga nggak bisa katakan siapa yang berjiwa penjajah, ya kaum-kaum yang berjiwa penjajah itu ya yang tukang menjajah gitu aja ya. Terus itu nantinya eksistensi Totok itu terbuktikan nanti adanya ketemunya beberapa tokoh yang memang akhirnya itu datang kemari. Misalnya dari Ki Gede Wangker yang mungkin diyakini moksa di sana, di Ponorogo mungkin. Tapi ternyata di sini banyak sekali yang diyakini menurut cerita tutur. Ki Demang Suryo Ngalam atau Kutu Suryo Ngalam itu bereksistensi pada rakyat sini. Ini cerita tuturnya kan demikian. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang diceritakan oleh simbah-simbah dulu, Mas. Jadi setelah terjadi adanya judul ya Babat Bumi Salokojoyo setelah Tarup, itu nanti kan akan mengacu menuju kepada merajuk kepada sebuah lakon Wahyu Degan Gagak Emprit, Mas. Lah niku gimana itu, Pak? Menurut versi panjenengan berdasarkan cerita tutur yang pernah jenengan terima itu gimana? Ya begini, kalau nantinya itu kita dipertanyakan pada hal tersebut, kan kita sudah tahu bahwa sejarah mencatat pertemuan pada waktu bubarnya kerajaan Majapahit sehingga Prabu Brawijaya ini setra di Trowulan itu, kalau seandainya beliau sampai ke tanah Bali, maka takutnya akan mempengaruhi secara politik, secara kemiliteran. Itu angkatan bersenjata dari Majapahit mungkin akan menyerang balik kepada siapa yang tadinya menyerang Majapahit. Ya, tapi kan akhirnya bisa diluluhkan, diminimalisir mungkin ya. Diminimalisir oleh panjenengane Jeng Sunan Kalijaga itu, bahwa sehingga Prabu Brawijaya ini rela untuk akhirnya diam ataupun ngalah-ngalih nglungani. Falsafahnya itu neruske lakon ngalah-ngalih nglungani, itu bahasa Jawanya. Itu dengan catatan Sunan Kalijaga itu menjaga dua aliran. Napa niku? Yang dimaksudkan di sini adalah yang satu itu adalah dua aliran darah yang nantinya turunnya dari Anorawati dan Wandan Kuning, yang diyakini nantinya ada di bumi Pengging dan di bumi Tarup. Makanya inilah nanti yang menjadi bedahnya bumi Tarup sampai ke Salokojoyo sampai ke Wahyu Degan Gagak Emprit. Namun demikian, sama-sama istri Brawijaya yang sudah akhirnya memunculkan pancaran besar di Demak Bintoro, itu dari Campa, dari Pangeran Patah ini, juga mungkin kan keturunannya yang berkesinambungan juga tidak akan tinggal diam. Makanya juga ikut dalam, bisa dikatakan, perlombaan yang terjadi di sini. Otomatis dalam perebutan wahyu ini nantinya yang jelas secara bukti kasunyatane, wahyu yang ada di bumi Tarup atau Gunung Kidul ini akhirnya tergeser di daerah Jogja sana, yang akhirnya adeke keraton Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat itu. Tapi tetap dasar sejarahnya ya tetap perjalannya dari sini, Mas, dari Gunung Kidul ini awalnya. Utamanya yang ada Tenger Tombak tadi. Ya, lah dalam perjalanan itu sampai akhirnya adeke keraton Mataram, banyak sekali kejadian-kejadian yang babatnya mungkin ya bisa kita bahas nanti di lain waktu secara spesifiknya atau secara detailnya ya. Tapi yang jelas saya sampaikan juga, adanya nanti muncul Ki Ageng Mangir. Itu juga jelas rentetannya sudah terjadi dari era sebelumnya ini, Mas. Sudah era di babat mulai dari Salokojoyo itu, terus nanti mengacu atau merujuk kepada
perebutan Wahyu Degan Gagak Amprit ini berarti kan sudah ada ekstensi beliau, sehingga pada waktu adeging Keraton Mataram yang masih baru-baru dibawa oleh panjenengane Panembahan Senopati itu nantinya pasti lalu ada muncul ganjalan dari eksistensi Ki Ageng Mangir yang memang sebelumnya kan sudah ada berarti Mas. Berarti juga di Gunung Kidul tuh. Ya di Mangir. Gunung Kidul. Kira-kira di mana itu, Pak? Mangir di Gunung Kidul itu sekitar ada di wilayah Gunung Kidul pojok lor wetan, Mas. Oh. Lor wetan. Jadi di sana juga di tengah raya adanya perjalanan dari Gusti Roro Pembayun yang pada waktu itu dikatakan menurut sejarah itu sekitar perjalanan 1 bulan pada waktu itu dengan menyamar menjadi ledek. Maka di sana ada cerita rakyat yang mengkisahkan akhirnya ini tenger watu ledek genduk menur. Dulu di waktu tempat pesanggrahannya dari penjenengane Gusti Roro Pembayun putra Senopati, di waktu dia akan menyamar menjadi ledek untuk mendekati menaklukkan Ki Ageng Mangir. Nah di situ rakyat di situ sampai sekarang itu masih meyakini adanya cerita-cerita itu yang diikuti oleh pengawalnya, diantaranya adalah Kiai Kajuran beserta rombongan pada waktu itu. Nah nanti yang sehingga setelah babat Mangir ini endingnya gitu aja ya, setelah terjadi penumpasan dari Mangir yang diyakini Mangir itu adalah pembawa ajaran baru Klinting sebenarnya Mas. Jadi kalau saya katakan tombak, mosok tombak adeke kalau sampai doyong idul jagat kidul guling, doyong alor jagat lor guling, harus jejeg tegak, itu kan berarti tegaknya sebuah ajaran pada waktu itu Mas. Yaitu pemahaman falsafah dari kejawen waktu dulu itu yang sekarang Jawa jadi cuma dimistis-mistiskan Mas. Padahalnya itu adalah peradaban yang sudah tinggi pada waktunya itu. Tataran hidup berarti. Tataran hidup Mas. Nah ini kan akhirnya kita cuma difokusnya pada mistisnya Kiai Tombak baru Klinting. Nah ini memang bangsa penjajah bermaksud demikian. Bisa dikatakan ini apakah mengharapkan kebodohan kita atau gimana. Jadi kalau ajaran itu otomatis dari peradaban manusia, pergerakan manusia dalam pendekatan diri kepada ilahi, sehingga mencerminkan tata kehidupan, peribadatan ataupun dalam wujud pergerakan manusia secara harfiah untuk hidup, untuk habek luminal alam, habek luminanas, itu yang menuju kepada habek luminallah, dan bukan dibalik habek luminallahnya itu hanya sekedar polesan secara fisik atau kulit yang sebenarnya hanya mencari habek luminal alam atau habek luminanasnya. Ya jadi kayaknya yang dijalankan itu betul-betul seperti itu. Nah akhirnya kita katakan nanti endingnya dari kalau ini ngomong tentang Kiai Totok, eksistensinya yang pada waktu sejarah ini mengalir akhirnya pada babat Mangkunegaran akhirnya. Yang pada waktu itu Raden Mas Said diasingkan di Gunung Payung. Sehingga turunnya dia dari Gunung Gambar ke bawah lalu diterima oleh masyarakat yang sekarang dikatakan Ngawen. Mungkin ya dulu itu kalau ini bahasa sekarang ya Mas, ada Ngawen terus ini ngelipar terus kesananya bisa dikatakan bumi Ponjong ya. Ponjong ataupun yang sebelah sananya Weru Sukoharjo dan sebagainya itu kan sekarang. Siapa tahu kalau dulu bumi Wengker yang sisih kidul kulon mentok itu ya daerah kita ini sampai Pacitan sampai Wonogiri, bukankah itu cuma satu sebenarnya? Sampai mungkin daerah Imogiri sana. Makanya betul kalau mungkin perjalanan penjenengan Ki Ageng Mangir juga mungkin merambah sampai sana. Nah terus nanti pergerakan dari penjajah pada waktu itu menjajah kan banyak bangsa, termasuk salah satunya adalah kolonial Belanda yang akhirnya diperangi oleh Raden Mas Said. Terbuktikan eksistensi dari Totok mengumpulkan para tokoh sehingga terbentuknya Badul Ngerompol atau
yang nantinya akan diprakarsai oleh 40 Kawandasa Jaya sebagai laskar yang sampai mendapatkan sebutan Bergodo Kawandasa Jaya itu adalah alap-alap Samber Nyawa. Nah, sampai Raden Mas Said itu juga mendapatkan gelar Pangeran Samber Nyawa. Nah, di situ akhirnya muncullah bukti bahwa pancaran dari Totok itu akhirnya membawa pengaruh itu secara ikon, bukan mistisnya, Mas. Ya kalau mistisnya mungkin kadarnya juga ada, cuman kan tidak bisa, Mas, secara bagaimana sekarang kita akan bahas secara ilmiah tentang mistis-mistis itu, tapi yang kita baca, yang kita lihat dari sudut pandang kita dalam kehidupan kan wujud atau hasil atau bukti yang terjadi pada pergerakan masyarakat, Mas. Berarti Totok itu sendiri berarti sejak awal itu memang sudah punya nilai ya. Karena itu memang sebuah sesuatu yang diberikan oleh raja besar ini, Prabu Brawijaya V itu nggih. Ya. Berarti nanti setiap tokoh-tokoh besar pada era itu pasti kenal tentang pusaka itu ya. Ya jelas, Mas. Lah sekarang kalau dikatakan terus namanya Kiai Totok itu mungkin tadi berawal dari nama apa ya kan perlu kita pelajari juga, Mas. Sampai akhirnya terjadi kok dalam khususnya petualangan ini atau sejarah ini akhirnya dia harus menyandang sebuah asma yang diberikan oleh raja dengan nama Kiai Totok itu sendiri. Nah berarti kan kalau diceritakan secara simpelnya tadi kan sudah ada 4 patok besar, Mas, dari Babat Tarup menuju Babat Bumi Salokojaya yang berakhir dengan Wahyu Degan Gagak Emprit yang diwujudkan Adege Kraton Yogyakarta, sehingga nantinya akan ketemu lagi dengan babat yang terjadi sebelumnya. Akhirnya muncul babat baru yaitu Babat Mangir. Nah setelah itu tertumpas habis, terus nanti yang muncul di belakangan itu nanti Babat Mangkunegaran yang mungkin kalau kita Mas, kita urutkan. Kalau kita ngambil dari kejadian perjanjian pertama Giyanti, pemecahan wilayah kerajaan ya, Kasunanan dan Kasultanan itu dari perjanjian Giyanti. Lah mungkin yang menjadikan kok terjadi perjanjian Giyanti berarti kan ada kejadian juga sebelumnya, Mas. Mungkin bisa dikatakan orang itu kok bisa kalau sudah ketemu angka 1 mungkin gampang ya, Mas, 1 itu terus 2 terus 3 terus 4 mungkin seperti itu. Tapi yang jadi masalah kan dari 0 ke 1 itu dari mana asalnya? Ini kan pertanyaan yang sulit ini yang harus kita pelajari juga, Mas, ya, secara bersama-sama. Nah terus kalau sudah terjadi perjanjian Giyanti lalu nanti menyusul ada satu peristiwa lagi, peristiwa yang akhirnya yang disebutkan tadi Babat Mangkunegaran tadi toh. Terus menuju kepada yang namanya perjanjian Solotigo. Lah perjanjian Solotigo nanti imbasnya ada lagi perjanjian di Klaten. Nah terus kita akan mengacu kepada akhirnya sebenarnya kapan hari jadi Gunung Kidul. Nah sekarang kalau namanya saja sudah disebutkan namanya Gunung Kidul. Kira-kira jenengan memandang Gunung Kidul itu dari sebelah mana, Mas? Berarti dari sebelah utara ya, Pak ya? Ya saya cuma ngomong gini loh, Mas. Kalau mungkin dilihat Gunung Kidul itu dari wetan, mungkin namanya Gunung Kulon. Kalau dilihat dari Kulon mungkin namanya Gunung Wetan. Bukankah begitu, Mas? Ini dari titik pandang ya. Patok dari titik pandang saja, coba nanti bisa kita kembangkan bagaimana, soalnya ini kalau seandainya kita itu berpikir tentang hari jadi Gunung Kidul berarti kan semuanya rentetannya kan juga harus ketemu, Mas. Yang namanya sejarah itu seperti uraian antara kepala manusia itu ada mata, ada hidung, ada kuping, ada mulut. Nanti turunnya lagi bagian dada dan tangan, turunnya lagi perut, turunnya lagi dengkul, turunnya lagi lalu delamaan kaki. Nah, di situ mungkin sejarah kalau dibulak-balikkan ya akan jadinya mungkin kok masa ada kemiri atau mata kaki itu adanya di pundak ya kan
Gimana itu coba? Rancu nih Pak nggih. Jadi antara tokoh, tahun, kejadian dan sinerginya dengan kejadian yang lain bagaimana, bukankah itu memang harus sudah disinkronkan, Mas? Kalau kalau tidak ya bagaimana sekarang kita menurunkan kepada anak cucu kita yang disuruh belajar akademisi, yang disekolahkan, yang harus dipandaikan dengan logika-logika berpikir. Terus ini kalau sejarah itu tidak etis dalam dunia akademisi. Nah, terus apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, Mas? Nggih, ini berhubung waktu sudah sore Pak nggih. Mungkin nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali sudah memberikan sebuah wawasan tentang sejarah yang terkait dengan Tombak Kyai Tatok mungkin nggih. Dan sedikit disinggung tentang cerita Salokojoyo, Gan Gagah Amprit sampai era Said nggih. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi di acara selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih sekali Bapak Maryudi. Matur suwun. Nggih.